Sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang nilai-nilai dalam sastra ya. Nah, bila kita membaca karya sastra ya, atau ketika kita menulis sebuah karya sastra, tentunya ada sesuatu yang menambah wawasan kita ya. Ketika kita membaca novel misalnya, pastinya dalam novel tersebut ada sesuatu yang bisa menambah wawasan kita ya, dalam bentuk nilai-nilai. Nilai apa saja yang terdapat dalam sebuah karya sastra, misalnya novel atau cerpen. Bagaimana nilai-nilai tersebut disisipkan? Untuk menemukan nilai-nilai dalam sebuah karya sastra, biasanya nilai-nilai itu disisipkan dalam temanya, nampak ya dalam tema. Kemudian nilai-nilai tersebut bisa disisipkan dalam latarnya, kemudian dalam amanatnya, dalam alurnya, atau dalam tokohnya. Makanya tidak jarang kalau kita membaca sebuah novel, sebuah cerpen, atau kita nonton film, kita bisa menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah film atau cerita tersebut dari temanya, dari latarnya, dari amanat, dari alur, ataupun dari tokoh ya. Nah, nilai-nilai yang kita bisa ambil dalam karya sastra ya, baik bentuk film, bentuk novel, bentuk cerpen, ataupun komik, ataupun apalah itu ya, yang kita bisa ambil yaitu pertama nilai hedonik. Nilai hedonik itu berarti nilai yang memberikan kesenangan kepada kita, intinya bisa menghibur kita ya. Kemudian nilai artistik itu ada nilai seni, kemudian kultural itu nilai budaya ya. Kemudian nilai etis kita bisa ambil, nilai moral, nilai agama, kemudian nilai praktis. Nilai etis tuh lebih ke etika ya. Kemudian moral, tingkah laku yang baik, kemudian agama. Kemudian nilai praktis itu artinya bahwa kita bisa menerapkan apa yang kita dapat dari karya sastra itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nilai hedonik itu artinya adalah nilai yang dapat memberi kesenangan langsung kepada pembaca. Jadi tujuannya untuk menghibur. Kalau kita membaca cerita, misalnya cerita yang lucu-lucu ya, cerita yang membuat kita menjadi tertawa, berarti cerita itu mengandung nilai hedonik karena bertujuannya untuk menghibur. Contoh ya, air kelihatan tenang, tetapi tentulah ada arus kuat yang berputar di sana. Karena kulihat ada beberapa batang pohon pisang yang terapung, setengah patah maupun hancur. Sekali-sekali kedengaran suara air terpukul, begitulah berkali-kali. Aku berhasil dapat menyaksikan beberapa ekor ikan yang melompat atau bergerak, menyelinap menghindari sesuatu. Nah, berarti di situ ada menghibur ya, karena kita bisa lihat ikan-ikan, membayangkan ikan-ikan. Cerita ini menghibur ya. Kemudian nilai artistik. Nilai artistik artinya nilai yang dapat memanifestasikan suatu seni atau keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nilai artistik ini biasanya banyak menggunakan majas-majas ya. Misalnya kita membaca sebuah puisi. Di dalam puisi tersebut banyak sekali majas-majas yang digunakan. Berarti itu ada nilai artistik ya. Seperti contoh Khair Anwar membuat puisi ya. Puisinya banyak sekali menggunakan majas-majas. Berarti Khair Anwar memiliki keterampilan ya dalam seni, yaitu membuat majas-majas. Berarti puisi tersebut mengandung nilai artistik ya. Contoh ya, mereka menjinjing bakul besar, satu atau dua bertumpukan di punggung, diikat erat oleh selendang yang diselempangkan pada kedua bahu dan disimpulkan kedua ujungnya di depan dada. Di atas kepala mereka menyungging sebuah atau beberapa tampah berisi barang dagangan pula. Nah, apa seninya di sini? Di sininya coba kita lihat ya. Ada mereka menjinjing bakul besar, satu atau dua bertumpukan di punggung, diikat erat oleh selendang. Kemampuan dia menggunakan bahasanya ya. Bahasanya sangat indah. Kemudian nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Nilai kultural itu misalnya nilai budaya ya. Jadi dia ada hubungannya dengan
hubungan yang mendalam dengan masyarakat, peradaban, serta kebudayaan. Contoh ya, di waktu-waktu lain aku dapat tinggal seharian di rumah salah satu seorang dari mereka. Demikian kami bergantian. Kadang-kadang mereka bermalam di rumah kami atau aku di rumah mereka. Aku mulai keluar dari lingkungan keluarga, mengenal adat serta kebiasaan di tempat-tempat orang lain dengan pandangan yang lebih kaya. Nah, ini ada nilai kultural ya, nilai yang mengandung hubungan peradaban ya, masyarakat atau kebudayaan. Karena ada kata-kata di waktu-waktu lain aku dapat tinggal seharian di rumah salah satu seorang dari mereka ya. Karena aku mulai keluar dari lingkungan keluarga, mengenal adat serta kebiasaan. Ada kata-kata mengenal adat serta kebiasaan ya. Kemudian nilai etis, moral, dan agama. Nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah ya atau ajaran yang berkaitan dengan etika itu tingkah laku yang sewajarnya sesuai norma moral atau agama ya. Demikian ya sahabat kreatif, sampai jumpa. Nah, nilai etis, moral, dan agama. Nah, nilai etis adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran ya yang berkaitan dengan etika. Etika itu kan artinya perilaku yang sesuai dengan norma. Kemudian moral, tingkah laku orang. Kemudian agama ya. Nah, contoh ya, nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari dua labu yang ditawarkan. Dengan cepat bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucapkan terima kasih dia melenggang pergi. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Nah, berarti itu adalah mengandung nilai moral ya. Kenapa nilai moral? Karena di situ adalah mencerminkan orang yang serakah, tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, itu berarti mengandung nilai moral ya, perilaku orang. Kemudian nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang mengandung hal-hal praktis yang bisa diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari ya. Ketika kita membaca sebuah novel, cerpen, ada hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sisa-sisa tangkai serta kupasan sayur dan buah selalu dikumpulkan. Salah seorang pembantu atau kami sendiri biasa memotongnya kecil-kecil, hampir mencacahnya, lalu membagikannya kepada ayam di pelataran dan itik di kebun belakang. Nah, kenapa ini mengandung nilai praktis? Karena ada yang bisa kita lakukan, terapkan, yaitu bila ada sisa-sisa sayur ya, kupasan sayur itu jangan dibuang, kita bisa memberikannya kepada binatang ya, yaitu ayam. Nah, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya nilai praktis ya. Oke, sampai jumpa. Demikian ya pembahasan kita.